Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Jakarta, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, dalam masa syiar YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan kepada sesama demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita kembali mengingat kepada sifat perjalanan tauhid diri kita kepada Allah, tentu adalah yang menentukan sebuah iman yang disebut dengan tauhid. Iman ini bermakna akan sebuah kata, yaitu tauhid. Jadi kalau yang dimaksud dengan pengenalan kepada Allah dalam makom ma'rifatullah, salah satu yang akan menjadi pokok pembahasan bagi kita, mengenal sekali, wajib lebih mengenal lagi. Kalau mengetahui diri mana yang dikatakan sebuah wujud yang bernama diri. Kalau Allah mengatakan bersifat aku pada sebuah sifat dan sifat itu aku juga, ini pada makom yang disebut naf, itu adalah diri. Jadi kalau kita lihat dari hukum hijaiyahnya, na itu aku, fa itu batin, ya. Nah, itu kodrat. Jadi kalau kita bertanya mana yang dikatakan diri, yang dikatakan sebuah maujudullah, disampaikan dalam kata maujudullah itu adalah sebuah wujud yang ada dalam yang maujud, yang mana hal yang demikian kita katakan sebuah ruhul azoma atau sumber yang menghidupkan semuanya. Ada sebuah diri yang menghidupkan semua diri, itu disebut dengan umul hayat. Artinya induk dari kesemua yang hidup. Tidak mungkin ada kehidupan atau yang hidup tanpa ada umul hidup itu, yaitu yang dikatakan hayat, umul hayat.
disebut dengan ma'ul hayat. Nah, kalau mana diri yang dikatakan ma'ul hayat, maka kalau kita ingat kembali bagaimana kita mendapatkan naf-naf untuk mencapai derajat ke sisi Allah, semakin banyak pemahaman kita tentang pengenalan diri, semakin terbuka wawasan dan derajat kerohanian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita memahami man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu, barang siapa yang mengenal diriku, niscaya dia akan mengenal ketuhananku. Nah, bagaimana kata sifat dari diri yang bersifat Tuhan? Diri yang bersifat Tuhan di sini disebut dengan humul ayat, ma'ul hayat. Kalau yang dikatakan ma'ul hayat adalah sumber kehidupan, sumber yang hidup, inilah yang dikatakan qadral hayat atau ma'ul hayat. Jadi yang dikatakan hidup itu ada 3. Kalau dikatakan kepada sifat wujud ada, bersifat batin bagi kita, ini namanya adalah sebuah wujud, ya, sebuah wujud yang akan mewujud dan mewujud. Ini ada rupa Rabb yang hadir di dalam diri yang disebut dengan wujud diri. Diri yang menguasai semua kehidupan terbagi 3. Pertama disebut dengan kata diri hakikat. Kalau yang diri hakikat ini adalah sebuah wujud yang mana wujud ini telah dihakikatkan ketuhanannya. Hakikat daripada Allah disebut dengan hayat. Mana diri hayatnya Allah? Itu yang dikatakan dengan sifat zat bagi Allah, rohani bagi kita. Yang kedua, ada hidup dinamakan ruh. Mana yang dikatakan ruh adalah kodrat nur bagi kita, jasad bagi kita, ruh nur bagi Allah. Nah, itu yang dikatakan diri kodrat. Kalau yang rohani disebut dengan diri sifat. Nah, tetapi yang di dalam kerahasiaan tertinggi, sebuah wujud bernama waris batin bagi Allah, nyawa bagi kita. Nah, ini disebut dengan sifat wujud diri sir. Nah, kalau diri sir itu kodratnya batin bagi diri kita. Masing-masing diri ini dihimpun menjadi satu. Ini yang dikatakan dengan sifat diri penguasa, diri yang menguasai ma'ul hayat. Siapa nama kodrat diri yang menguasai itu? Ini yang disebut dengan diri Rabbani. Rabbani adalah diri yang menguasai. Mana makom Rabbani? Makom Rabbani wujud batin dalamnya, wujudnya kolbi. Itu tajalinya adalah batin. Nah, yang kedua ada diri bernama ruhani. Nah, rohani ini adalah zat bagi kita, yaitu kalau wujudnya nyata adalah tubuh, kalau hakikat dari tubuh adalah insan. Itu disebut dengan diri rohani. Ruhani. Nah, terus dibagi kepada hayat. Mana diri hayat? Itulah diri nurani. Nurani adalah asal muasal ruh terjadi, kodratnya adalah jasad. Dihimpun semua diri itu diri kehidupan Allah.
Nah, ketiga-tiga ini yang dikatakan ruhani, ruhku. Nah, ini yang disebut dengan ruhku, kata Allah, amruhu. Jadi wujud am yang terlihat atau wujud am atau dikata dengan sifat keinsanan. Jadi yang dikatakan ya Rabb, inilah makomnya kekuasaan Allah, yaitu diri yang wujud dan maujud, yang timbul dari wujud. Itu yang disebut dengan Rabbani, rohani dan nurani. Jadi kalau hakikat atau diri yang disebut diri hakikatnya Allah adalah diri hayatnya Allah, berasal dari tiga kodrat tadi. Inilah yang dikatakan apabila ini jatuh kepada sifat terlihat, maka ini dikatakan pada sifat aftar. Aftar itu lebih dikenal dengan bahasa yaitu yang terlihat, batin yang terlihat bernama aftar. Tetapi yang tidak terlihat di dalamnya disebut ba'dal. Nah, wujud dari ba'dal adalah tunggal, wujud dari aftar adalah sir. Jadi kalau kita sudah bisa menempatkan sebuah maujud pada Allah, pada diri kita, maujud daripada Allah pada diri nur yang bermakom kepada jasad, pada diri hayat yang bermakom pada zat disebut rohani, dan diri yang berdiri yang didirikan, diri yang berdiri dan diri yang didirikan, dan diri yang sebenar-benar diri. Nah, ini dikatakan dengan diri Rabbani, diri Rabb. Makanya Rabbin Nas, yang Rabb itu adalah batinnya adalah nas, manusia atau nur atau hidup. Jadi yang dikatakan yang hidup itu adalah batinnya Allah. Inilah nas. Nas itu sin kodratnya adalah nur. Nur itu penampakan wujud. Nah, bukan cahaya kalau di dalam makom kaji sifat wujud ketuhanan. Nur itu bukan cahaya, tapi nur itu adalah sesuatu yang terlihat. Untuk itu para hadirin dan jamaah, jadi kalau mencari diri hakikat itu adalah mencari diri yang humul ayat, ma'ul hayat, induk dari segala kehidupan, wujud dari segala kehidupan, nurani diri. Nur diri ini adalah hayat dari minal am, semua alam ini ruhnya adalah nur. Nur itu adalah wujudnya jasad, dan semua yang maujud yang terlihat ini hidupnya adalah zat kunal. Induk dari zat kunal adalah zat kunah. Inilah yang dikatakan insan, ya, zat Allah yang maujud secara diri disebut insan. Asal zat, asal muasal semua terjadi. Dan bagaimana dikatakan diri yang menjadikan semua diri, ini yang disebut dengan sifat Rabbani. Nah, inilah diri yang berkuasa, diri yang berkuasa dari semua diri. Makanya derajat ketuhanan itu ada pada makom diri. Jadi kalau Allah mengatakan aku jadikan sebuah diri dan itu milikku, diriku, milikku, dan aku bukanlah sebuah wujud yang bernama diri, tetapi aku menjadikan sebuah diri, di mana di diri itulah tempat tajalinya umatku dalam pencarian kepadaku. Untuk itu para hadirin dan jamaah sekalian, kalau kita sudah bisa mengetahui tiga kodrat yang sangat dimuliakan Allah tadi, sebuah wujud bernama diri, hakikat daripada diri, untuk alam asal semua tadi adalah nur. Nur yang memuji disebut dengan Nur Muhammad.
Dan kodrat dari semua diri adalah zat. Zat itu adalah humul hayatnya, ruhani. Zat ini adalah sebuah hayat Allah, hayatullah yang diwujudkan. Ada zat itu dua. Pertama dikatakan dengan zat kunah, yang kedua zat kunal. Kunah jatuh ke diri, kunal jatuh kepada sifat alam. Nah, yang ketiga adalah hayatullah, sebuah wujud batin bernama Rabbani yang menguasai semua wujud diri. Yang berdirikah, yang didirikankah, semua dikuasai oleh Rabbani, diri yang menguasai. Diri Rabb, inilah wujud daripada Rabbi. Rabbi, bi itu adalah batinnya ilah tunggal. Rabb adalah sebuah wujud hayat hidup. Makanya kalau Allah katakan, apabila engkau merindukan kepadaku ala Rabbi alamin Rabbi, lihatlah dirimu, sesungguhnya dirimu adalah pantulan dariku, maka kerinduanmu akan terobati kepadaku. Untuk itu para hadirin dan jamaah, dengan kita meluaskan kembali marwah ketuhanan pada diri kita, maka yang dikatakan diri hakikat itu adalah diri ma'ul hayat. Dikatakan ma'ul hayat adalah diri induk dari segala kehidupan yang hidup. Semua kehidupan ini berasal kepada yang hidup, dan yang hidup berasal dari yang menghidupkan. Inilah hayat, hayyun qayyum. Inilah nurani, rohani dan rabbani, disatukan menjadi diri Rabbi, Rabbani. Nah, ini yang dikatakan diri Rabbani. Ini tiga wujud A, I, U. Ya, kalau A jatuh kasrah, alif pada A, berarti hayat daripada sir, wujud yang nyata, sebuah maujud. Itu dinamakan kodrat alif daripada kasroh A. Kalau I alif kasroh daripada I adalah nurani atau rohani, itu pada I, kodrat pada I hayat. Nah, kalau kodrat daripada domah U, berarti itu adalah sir atau rahasia. Inilah wujud daripada naf atau dikatakan nafas, nafas atau diri yang sesungguhnya. Dengan kita mengerti bagaimana yang dikatakan diri hakikat Allah, jangan hanya kita mengaku itu hakikat Allah, tapi kita harus bisa memandang diri hakikat Allah ini adalah diri asal usul semua terjadi. Inilah diri kita. Jasad pada pegangan rohani disebut dengan nurani. Yang kedua rohani dalam pegangan diri batin disebut dengan ruhani, ruhku. Dan batin dalam pegangan wujud ada, itu dinamakan sir. Jadi kalau kita sudah bisa mengerti dengan demikian, berarti diri inilah yang disebut dengan makom fana filah wal baqa'um filah. Jadi mengkekalkan diri fana ini adalah salah satu perintah hakikat yang wajib kita jalankan, yang wajib kita laksanakan, yang wajib kita ikuti, yaitu mengikuti atau membangun diri hakikat bagi Allah, diri yang bersifat hakikat Allah. Nah, kalau hakikat Allah segalanya adalah nurani, rohani dan rabbani. Ini yang dikatakan hakikat batin, zat dan nur. Nah, ini yang diri hakikat dalam bentuk hayatullah, dalam penampakan ala fil jazimi al jazadi. Jadi inilah yang dikatakan sebuah af'al yang disebut hidup atau bergerak.
Jadi kalau menandakan Allah wujud pada diri dengan bergerak dan ada yang menggerakkan, ini menandakan hayat Allah, bukan nafas turun naik. Tidak ada bahasa turun naik, tidak ada bahasa keluar masuk. Semuanya dalam makom ada dan tiada. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi peliharalah diri Rob, diri yang menguasai ini. Pandanglah kepada kehakikatannya. Di dalam jasad ada nurani, di dalam nurani ada rohani, zatnya Allah. Di dalam zatnya Allah ada wujud batin, disebut Rabbani. Rabbani inilah diri Rabi, diri yang menguasai. Jadi inilah disebut dengan alamku atau al-amin. Nah ini yang dikatakan alamku, kata Allah. Jadi kalau kita sudah bisa meningkatkan pandangan dan pemahaman terhadap sebuah ketentuan Allah, berarti benar kita sudah menyambut dengan ikhlas bahwasannya yang datang itu adalah keputusan Allah terhadap diri kita. Dengan demikian kita menjaga marwah diri itu dimanapun kita berada. Lapisan keduanya yang hakikat ini adalah asal usul terlihatnya sebuah syariat. Kalaulah yang hakikat Rabbani, rohani, nurani tadi tidak ma'ul hayat, tidak mungkin kita bisa terlihat dan terwujud seperti ini. Maka kita harus sadar kita bukan makhluk yang berasal dari langit dan bumi, tapi kita adalah sebuah wujud yang rahasia. Al-insanu sirri, ingat semua kemanusiaan itu adalah rahasia. Asal daripada usul rahasia ini adalah umatku. Inilah yang dikatakan diri Rabbani. Jadi kalau kita sudah paham dengan bahasa keputusan Rabbani tadi, maka kita akan selalu memandang lapisan keduanya. Lapisan pertama untuk pencari rasa, lapisan kedua untuk melihat daripada rasa itu sendiri, yaitu sebuah wujud. Makanya dengan kita meningkatkan pemahaman iman tauhid kita, semakin dekatnya, semakin tercapainya dengan kita mengikhlaskan kembali hak dan kepemilikan Allah kepada sebuah wujud yang bernama diri. Maka lama-lama kita akan kehilangan diri dan kita akan menemui sesuatu yang berdiri. Insya Allah mudah-mudahan begitulah cara kita menjinakkan pandangan kita kepada lapisan hakikat yang ada di dalam diri kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita mengadakan shock terapi terhadap diri kita, maka terpaksa lama-lama kita akan mengakui adanya sesuatu wujud bagi Tuhan dan tiadanya sesuatu mewujud bagi diri kita, melainkan kita dalam kesaksian menyaksikan dan melihat wujud Allah semata. Bukan lagi kita melihat diri dalam solat, tapi kita sudah bisa menyaksikan sebuah wujud yang berdiri, bertajali kepada wujud asalnya diri. Itulah yang penting kita pahami. Karena nilai keumatanmu ada dalam pandangan, bukan dalam suara, bukan dalam pikiran dan lain-lain. Semua ditentukan oleh pandangan. Pandangan itu adalah penglihatan kedua. Berbeda dengan melihat. Melihat dengan memandang itu beda. Jadi kalau dikatakan memandang adalah pekerjaan ainul basyirah, yaitu lapisan penglihatan batin. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami, lama-lama kita akan menjadi suatu keikhlasan yang sangat tinggi. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua dalam rangka menetapkan pengenalan diri. Bagaimanapun kita ingin mengenal Allah, yang kenal dengan Allah adalah diri yang hakikat bagi Allah. Inilah Rabbani, Nurani dan Nurani. Insya Allah mudah-mudahan. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.